Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua beserta pengurus PKDP Ranting Lubuk Buaya. Alhamdulillah malam ini penuh ruangan yang telah disediakan. Kalau nanti bergabung, rencana berikutnya mungkin sampai di luar. Bisa saja nanti setiap acara pakai tenda. Amin. Pokoknya yang sudah ada dirawat, dijaga. Kalaupun ada berhalangan kan ada kabar. Pokoknya jalan agenda setiap bulan ini. Kalau misalnya pada malam tersebut yang direncanakan banyak berhalangan kan bisa saja ditunda. Misalnya lebih dari separuh Pak Barale inilah itu kan sah-sah saja. Jadi fleksibel lah ya. Kemudian menanggapi Pak Saril ya. Iya. Ya. Kalau ikut kan jaleh warna kok. Jaleh apa. Yang lain tuh ada jokan kawan. Kalau ikut kalah di bawah dagu benar tu. Nah, lebih bisa dimaklumi, agak dispesialkan. Ego diantarkan semampu awak sampai jadi itu. Kan suatu kekuatan kayak gitu. Sebab tadi dari pengantar kan lah melintang dia, isteba lah berjuang dan seterusnya tuh. Kini kalah usia strategis lah matang. Tak berfikir apa benar memanglah untuk umat lah, untuk warga. Kalau usia-usia 30-an tuh kan Dailo yang ada yang ingin dicapai. Kalau Pak Barak ini Pak 67 ya. Kan usia-usia tuh usia-usia perdamaian. Tak banyak tingkah lumayan untuk tujuan memang lurus itu tuh. Kalau awak menilai kayak gitu ya. Jadi maksimalkanlah awak nanti Lubuk Buaya kok, sehingga nanti dalam penghitungan suara adalah yang menggembirakan. Yang penting berusaha dulu, nan jale-jale. Tentu nak dukung tu banyak sih kan. Pokoknya dukungan moral, dukungan doa, dan ada dukungan memang langsung dalam aksi itu. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan Teh nama pribadi ikut berdoa Pak. Sukses Pak. Kemudian materi pengajian kita, kalau pertama ya di rumah Pak Ketua itu mendudukkan Bilo Rayu Haji sebenarnya. Alhamdulillah Allah menyatukan kita berpuasa berhari raya dan termasuk satu Muharram kapatang kali sama. Bako samo jawabannya karena tidak dimusyawarahkan. Kok dimusyawarah kalau lah satu sawal gua kira kacau tuh. Jadi sesuatu yang pasti tidak perlu dimusyawarahkan lagi. Bila tanggal 17 Agustus kan tak perlu dimusyawarahkan. 1 Januari tak perlu dimusyawarahkan. Begitu pula 1 Muharram, 1 Ramadan, 1 Syawal tak perlu dimusyawarahkan. Hitungannya lah jale. Cuman bila reko sampai ke taraf berpikir itu. Apalagi kalau di kampung awak, sebenarnya biar di Piaman daerah-daerah lain, bahkan secara nasional kan lu pernah awak bersatu puasa jorayo gitu. Tapi titik temu bersatu itulah makin menguat. Kapatang tu saja kan walaupun pemerintah menetapkan Rayu Haji hari apa, lalu ya walaupun tak musala masjidnya tidak Muhammadiyah kan ikut Makkah petang tu. Tapi bukan pula engkar kepada pemerintah, tapi mematuhi yang pendekatan ilmu itu mana. Dan pemerintah juga menghormati. Kalaupun berbeda dengan putusan pemerintah kan dihormati. Cuman awak ingin kesatuan itu kerap lebih utuh. Ndak berbeda aja tetangga tu, ndak berbeda aja lurah awak, kerap kan model tu, ndak berbeda aja bupati, wali kota. Nah, mudah-mudahan itu sama. Alhamdulillah 1 Muharram petang sama awak. Kan itu 7 bulannya tuh, 7 mataharinya. Saat matahari terbenam, hilalnya di mana? Cuma kunci itu karena tidak dimusyawarahkan. Sama lo wak mulut Nabi di kampung kan ada dimusyawarahan tuh. Ini hitungannya lah jaleh. Nah baik. Kemudian pertemuan kedua
membahas masalah berwudu, taharah. Itu dulu pengantarnya taharah, lalu tanya jawab, tapi sedikit 5 menit pertama diulang. Taharah, kajian bersuci atau bersih-bersih. Jadi kalau duduk, amalan taharah itu badan diri barasia, pakaian barasia, sampai tidur barasia, sampai ke kamar belakang barasia, sampai kerja barasia. Tidak, kalau memang dihayati, tidak boleh orang membuang puntung rokok sembarangan saja tuh. Kan merokok itu kan sangat pribadi itu ya. Orang kalau walaupun sekalipun ustadz, kalau udah dapat candu rokok, alasannya selalu saja aduh tuh. Nah, enggak apa-apa. Tapi yang merokok tuh buang puntung rokok di tempat berdua. Nah, itu nilai taharahnya kurang. Jadi taharah di siko pengamalan bersih. Ada menarik dari Profesor Nur Anas Jamil. Kebetulan keluarganya ada di Jepang. Dicalian anak seusia seusia kanak-kanak. Kalau makan kue pakai bungkus kue itu, habis kue bungkusnya nyepacik saya. Bila buang, bila betul-betul bertemu dengan tong sampah. Nah, itu salah satu contoh didikan tidak mau buang sampah sembarangan. Nah, kalau orang buang puntung rokok di tempat berdua di WC, kira anak-anak atau orang gadang. Aku pikir mana berguna tak beranak-anak di Jepang tu dari segi kebersihan. Cuman awak nak kilo ngecian orang anak-anak tu. Cuman yang membuang puntung rokok sembarang pastilah orang dewasa. Ini salah satu contoh budaya taharah itu belum maksimal di negeri awak. Kalau baraja ketiga lah lama tu. Tapi misalnya bakok banda-banda di muka rumah, hitam bakalahak kumuah dan seterusnya itu. Karena memang ya begitulah kondisinya. Kalau negara maju kan kalau membasuh lawu apa lah mengendap nanjannya tu baru dibuang. Nana karuah-karuah ko nana apa tu kan ada lo tampaknya. Oh kan misalnya nanjoda darah masuk apa tiba di banda sigo kumuah. Jadi awak memang alun masuk negara maju mengamalkan taharah. Malah negara maju nilai taharah itu lebih duduk. Nah, cuman itu yang penting secara ilmu duduk dulu. Kemudian dulu disinggung di kamar belakang mungkin untuk WC, di sekolah, masjid, kantor-kantor, kalau rumah tangga tuh bisalah diatur. Harus ada apa dulu kajian, ada sabun di situ, ada tisu, apalagi ada tong sampah. Sebab cebok itu kalau tidak disabuni tangan tuh baunya masih tinggal sekian persen tuh. Jadi harus tuntas. Karampang jangan sampai basah-basah atau masih bergadiak itu lagi serawa atau apiaknya. Jadi diseka aja tisu, lalu tisu itu diletakkan tong sampah. Tong sampahnya adalah penutupnya. Kemudian tisu di WC itu inspirasi dia tuh kalau tisunya tak balik. Tangan awak kan basah-basah kok, diambil tuh. Tapi kalau model ko ambil tisu di koko lah lambuk-lambuk lo ada lo bau salayang situ manitiak lo kemari. Nah, itu tidak mau. Jadi tisunya itu harus seperti itu. Idealnya seperti itu. Nah, yang ada sabun di tempat kamar kecil itu mungkin restoran elit atau hotel, tapi kalau musala musajid secara umum itu belum. Nah, mungkin itu yang kita wujudkan bagaimana bertaharah yang benar. Kemudian dengan bertaharah itu labaku kumu seluruh anggota wudu kola tuntas, di sampingnya segar lebih berseri, kemudian dosa-dosa anggota wudu hanyut bersama air wudu. Waktu berkumkum ya dosa mencuang tu hanyut bersama air kumkum. Waktu basuh muka lebih-lebih dosa mata hanyut bersama air wudu. Waktu basuh tangan sampai ke ujung kuku itu hanyut dosa tangan sampai kepada kaki. Nah, jadi dengan mandi yang benar, berwudu yang benar, badan barasia segar, anggota wudu dosa-dosanya juga ikut hanyut bersama air wudu. Itu dulu. Sekarang kita lanjutkan materi tentang salat. Disampailah siapa ya agak 15 menit sudah tua tanya jawab. Salat
makna salat itu adalah doa yang baik. Karena dalam salat itu banyak doa-doa. Doa minta ampun, petunjuk, bahkan sampai terakhir tu doa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jugalah kalian sebelah kanan, rahmat dan berkah Allah. Selamat selamat dunia akhirat, lahir batin, pulang pai tu. Rahmat dan berkah. Di doa juga yang sebelah kiri. Jadi salat itu dimaknai doa. Menurut istilah, salat adalah amalan ibadah yang dimulai dari ucapan takbir dengan segala tata tertibnya, diakhiri dengan salam. Lihat doh apa ibu mendengar. Salat adalah amalan ibadah yang dimulai dari usalli, diakhiri dengan salam. Nah, doro kan? Doro. Tapi kenyataan orang beramal dimulai dari usalli. Mungkin awak duduan tentang niat salat. Jadi kalau di kampung kan balaguan tuh. Baramulo rukun sumbayang itu patamu baniai nan kaduo tagak badiri batu nan katigo takabiratul ihram. Terus sampai katigo balik. Nan katigo balik tarati sarato tumakninah. Balaguan kayak itu walaupun tak bisa menulis, tapi di laguan setiap wirid ama-ama apa-apa gaya itu hafal. Samolo kan Asmaul Husna yang 99 tu bisa hafal karena de balaguan. Nah, itu disebut rukun salat nan tigo baleh. Jadi yang pertama tu apa? Berniat. Patamu baniai nan kedua tagak berdiri batu. Baniai. Niat tu di mana letaknya? Di dalam hati. Itulah yang jadi persoalan. Awak sajak ketek diajar baniai, niat ko babacuan, babaca usali setiap salat. Tahajudnya, salat jenazah dan seterusnya pakai usali sadualahnya. Sementara apa? Rasulullah, sahabat, ulama mazhab yang terkenal itu tidak ada ditemukan membaca usali dalam memulai salat. Tapi kalau di Sabilo misalnya di kampung kini tidak ada pakai usali doh, tu bisa baca kak, bisa batangka. Itu terjadi mana dia kelas awak tidak sampainya tamat kuliah. Waktu tu sekolah di Gunung Pangilun. Barajalah fikih ibadah. Guru nomaja tu kalah sarjana lah lulus kajian fikih. Dia jalan murid dapat dia tiba di kampung Sungai Geniang, ayahnya ngalih kambing. Langsung kecen kabaknya, Pak, kiranya salat ko nak baca usali do, Pak. Langsung naik singa ngabak. Sase angamo aja. Sehingga dialog ndak menjadi do. Mungkin anak dek semangat, ayah mungkin dek sudah angin-angin menyembelih kambing kan. Jadi ndak tapik. Sehingga diskusi ndak berlanjut. Jadi kan awak kan mengaji gua. Kalau ceramah saja tu ajaklah diputar kaset ya. Banyak ceramah atau YouTube santiang-santiang. Cuma dihadirkan ustaz supaya bisa awak diskusi. Jadi niat itu di dalam hati, tidak dilafazkan. Yang karjo lidah apa? Mulai dari takbir tu. Itu dah awak pelajari. Salat ialah mulai dari ucapan takbir. Jadi karjo lidahku mulai dari takbir. Terus doa iftitah itu dibaca sampai Al-Fatihah ayat sampai salam itu bakarajo lidah. Tapi baca usali kok tidak. Jadi tidak dilafazkan. Itulah nak awak pelajari di buku-buku yang sederhana sampai awak cari lo buku SMA yang dari Departemen Agama agaknya ya buku SMA agama. Itu memang pakai usali, tidak bisa disalahan. Kalau orang bahkan sampai kini anak-anak didikan subuh itu diajarkan juga baca usali. Cuman awak tidak menyalahkan. Cuman kalau dibiarkan tu model tua beramal taruh Nabi lah do baca usali, awak baca je usali.
sahabat pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salat yang benar?" Nabi jawabnya pendek, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi diperhatikanlah mulai dari Nabi berwudu, gerak-geriknya, apa yang dibaca tu disimak. Lahirlah berita-berita tentang cara salat Rasulullah. Itu yang disebut hadis-hadis cara salat Rasulullah. Moga-moga salat nawa amalkan kok lain dekat dengan cara Rasul. Pas banas per Rasul tu nak ada jaminan dah. Sebab video Nabi salat nak ada, rekamannya ndak ada, gambarnya ndak ada. Yang ada cuma apa berita-berita. Berita tu hadis atau khabar. Kabar tu kan berita atau hadis. Hadis-hadis tentang salat Nabi itulah yang dipahami bahwa Nabi rukuk sujud. Mudah-mudahan seperti nanalah awak amalkan itu. Kembali kepada niat. Kalau dibaca buku, misalnya dari buku tu banyak dicetak, bisa ada di Makkah, ada di Madinah. Tapi kalau percetakan Al-Quran memang di Madinah. Biasanya orang umrah, haji itu dia buku-buku ketek-ketek, ada nagak kadang. Kalau ada yang mendapat buku tentang salat, bacalah bukunya tu. Salat dimulai dengan niat. Niat tu nyebut dalam kurung dalam hati, bukan membaca usalli. Jadi kalau buku-buku dari luar Indonesia tidak akan bertemu lafaz usalli. Awak di Indonesia konon pakai usalli sebagian, keseluruhan tidak. Terus di ma asal usulnya usalli ko ada. Hasan Bandung yang hidup zaman Belanda. Hasan Bandung tu di samping teman juga guru dari Muhammad Natsir. Tabah bukunya, memangnya ulama yang kritis. Kiranya dulu di Tanah Abang digembor-gemborkanlah bahwa Nabi itu membaca usalli waktu mau salat. Terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Kan kitab hadis itu banyak. Yang nomor satu itu kan ulama menetapkan kan Sahih Al-Bukhari. Sudah tu Muslim dan seterusnya. Disebut dalam Sahih Al-Bukhari. Di Hasan Bandung ko orang cermat, nyo teliti di bab salat tu. Ndak ada Nabi baca usalli tu waktu mau salat. Yang ada apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kan ada kata usalli itu. Usalli itu artinya aku salat. Bakal lahir ucapan itu dari Nabi karena ada batanya baca cara salat yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti aku salat. Jadi isyaratnya perhatikanlah Nabi. Jadi Nabi tidak membaca usalli. Lalu dalam pendukung lainnya, apabila kamu ingin salat sempurnakanlah wudu, lalu menghadap kiblat dan bertakbirlah, bukan berusalli, tapi bertakbirlah. Jadi nanti kalau misalnya waktu di musaji, apa tu berutagak langsung saya takbir. Iyo, nyolah madu ke kiblat, takbir lah. Bukan baca usalli sambil melenggang. Usalli kan ada nama dia tu dah. Kalau Buya Hamka sederhana, ko dibaca juga, bacalah dalam hati. Jadi tidak dilafazkan. Tu lagi sampai kalau dah dibaca lagi. Ada contoh dari Ustaz Haji Iskandar. Kawan awak sama kuliahnya orang Pekumbuh, Suayan. Seorang ibu mampu pitih 500,000 ke pasar. Niat untuk membeli keperluan sekolah anak. Tu niatnya pun tadi membeli keperluan sekolah anak. Pergilah ke pasar. Tiba di pasar, lah tahu toko mana kedubungi. Selesai pulang dengan selamat. Nan diniatkan ko lai tabali. Lah tiba di rumah. Pertanyaannya, lai dibaca ibu tu niatnya sengaja aku bawa uang 500,000 untuk membeli keperluan anak lillahi ta'ala. Kan tak ada. Nanya baca apa? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu yang dibaca.
niat apa tadi lai sampai lai mula tibonya di rumah selama hati-hati lai nak berubah pangana mau selamat. Jadi baca ronyo hubungnya dengan salat. Misalnya tadi maghrib harilah jam 6 tu saya siap nama lu mandi bako mandi supaya badan segar, pakaian barasiah lah ditukar pula tu azan orang lihat do niat dia untuk salat lain atau bau dua kalau lu bau dua mengapa bau dua ada niat untuk salat harus suci dulu sudah bau dua merapikan pakaian sesuai dengan kalau laki-laki kan melihat pendek lengan. Nah, kalau ibu mungkin sempurna hanya muka dan telapak tangan. Bako pakai mukena sudah ada di hati untuk salat. Kalau seandainya berjamaah, orang ikamat, awak makmum kan merapikan saf. Bako dirapikan saf, ada niat untuk salat berjamaah. Imam takbir mengawak, awak takbir lo, bukan membaca usalli. Misalnya imam takbir Allahu Akbar, usalli pada maghribi. Ada itu dah. Imam takbir, awak takbir. Tu niat jadi mah. Niatnya lah do di hati. Buktinya apa? Lah tagak awak di belakang makmum. Jadi tidak perlu lo dibaca orang sengaja aku salat maghrib 3 rakaat nomor 2 saf di belakang lillahi ta'ala kan tidak perlu. Jadi niat di hati itu apa cukup sengaja aku salat lillahi ta'ala. Kalau salat sanjo pasti itu niatnya maghrib. Kalau awak salat lewat tengah hari pasti niatnya zuhur. Jadi tidak dilafazkan. Alhamdulillah kalau sekolah awak lah cuba lo cari ya buku-buku sekolah Al-Azhar yang di Khatib Sulaiman. Tu cari buku agamanya, alih tak diajarkan usalli situ. Tapi kalau di Muhammadiyah itulah sejak zaman Belanda lah itu. Bahkan ayah Buya Hamka kan di zaman Belanda tu ayah Buya Hamka. Majanya di Parabe mendidik jamaah jadi maninjau. Itunya nak ada mengajarkan usalli tu. Jadi ba'a mendudukkan niat sudah salat berjamaah indah lo diajarkan berzikir bersama tu. Misalnya subhanallah subhanallah tu sama-sama lo, berdoa sama-sama lo tak ganggu orang ni. Jadi sebenarnya lah ada contoh pembaharuan itu lebih dekat kepada sunnah. Seperti yang di Makkah Madinah itu kan dah ada lo zikir bersama tu. Sudah salat salam zikirlah masing-masing dengan tenang, berdoalah masing-masing. Nak dulu la ilaha illallah sesama itu. Cuma awak nak menyalahkan. So kalau dibuka lo kaji ko di tengah-tengah tuang kuat di kampung tu bisa berapi kan. Cuma awak kini ko awak lagi di Padang cuba pendekatan ilmu tu seperti apa. Kini masih niat ya. Jadi ada orang bako nak tahajud nak tentu niatnya roh. Terhalang dia nak hafal niat. So kalau salat tu kan banyak. Kalau dia hafal niatnya tu bertambah lebih beban. Kalau lah hafal Al-Fatihah, doa iftitah sampai tahiyat, salat apa saja kan bisa. Tak terhalang je niat tu. Jadi niat itu bukan dilafazkan. Itulah dicari tu misalnya kitab fikih sunnah oleh ulama besar yang bernama Said Sabiq. Beribu-ribu halaman bukunya tu. Kalau ulama dulu tu kan menulis kalam ya. Dicilupan pena tu tulis atau cilup lalu balia. Tapi tulisan ulama dulu tu rancak, kalimatnya bagus-bagus, halamannya beribu-ribu halaman. Jadi sajilidnya ada tabaqah. Jadi bisa satu rak itu hanya satu buku ulama dahulu. Ulama dahulu tu nyebahas satu ilmu dengan dalil-dalil dengan bahasan. Sudah tu katanya terakhir diduga haram. Nak muahnya mengharamkan tu. Sebab mengharamkan salah atau betul tu hak betul Allah. Lucunya baru kadang-kadang maaf. Entah setahun di Madinah atau apa, langsung haram, bid'ah, salah. Itu kan tak boleh sebenarnya menyalah-nyalahkan amalan orang. Sebab orang dulu itulah berusaha untuk batu. Hanya saja pendekatan sunnah seperti apa, ungkapkan saja. Tapi kalau disalah-salahkan, itu nak masuk adab ulama-ulama yang harus kita teladani. Sekarang kita mendudukkan masalah niat tadi. Jadi niat waktu salat itu tidak dilafazkan. Cuma tak boleh berubah niat. Kalau misalnya kau salat supaya badan kau lagi
janiah sete. Lalu diakui wa di tetanggali Islam. Itu sebenarnya bagian hikmah. Kalau salat insya Allah lebih cerah. Salat insya Allah lebih dikenal. Dengan salat mungkin lebih tenang. Itu kan hikmah. Tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama mencari ridha Allah. Bakok salat takwi masuk neraka misalnya. Iyo awak takwi masuk neraka. Kau nak ada neraka tu nak salat awak. Bakok salat ingin masuk surga. Seandainya surga nak ada tu nak salat awak. Jadi dengan salat insya Allah terhindar dari neraka. Dengan salat masuk surga. Ridha Allah di situ. Karena memang tempat yang terbaik itu adalah surga. Itu Bapak Ibu tentang salat yang niat itu bukan dilafazkan. Tu assalamualaikum awak baca je. Sekali lagi awak tetap punya adab berterima kasih ke pengarang-pengarang buku nak awak baca. Sudah tu terima kasih ke guru-guru awak nak sudah mula pandai awak salat mah. Tapi guru-guru awak tu kan ya misalnya zaman awak lah nak. Awak saya SMA dan doktorandus ke sekolah dulu ya nak. Tapi alhamdulillah dulu tu ada pelajaran tidak menyalahkan amalan terdahulu. Kalau ingin meningkatkan kualitas tentang ibadah salat, pendekatan sunnah bahwa niat itu tidak dilafazkan, tapi didudukkan di hati semata-mata karena Allah. Mungkin sampai situ dulu tentang niat. Kita bukalah diskusi. Dikembalikan pada Ibu.